Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar kampus desa Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sore ini bisa berjumpa lagi dalam Sehat ala Kampus Desa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang hidup di negara yang subur seperti ini, kita diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tanaman-tanaman yang ada di bumi Nusantara ini. Salah satu tanaman yang dekat dengan kehidupan masyarakat kita yaitu adalah kelor. Kelor biasa dikonsumsi untuk makanan dan beberapa untuk obat atau kosmetik di masyarakat desa. Sore ini saya bertemu dengan Ibu Eni Yulianti. Selamat sore Bu Eni. Selamat sore. Bu Eni ini adalah dosen UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau menekuni dunia perkeloran lah, gampangannya gitu ya, dunia perkeloran, sehingga beliau juga mencari seluk-beluk seperti apa kelor itu, karakternya seperti apa dan lain-lain. Dan tapi nanti kita lebih asik kalau kita dengar pembicaraan atau penjelasan dari beliau langsung. Selamat sore Bu Eni. Sore. Kami mengenal Bu Eni itu ya, Bu Eni adalah kelor dan kelor adalah Bu Eni kalau di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Ya, terima kasih. Pertama saya ingin mengetahui apa sih yang menjadi alasan Bu Eni begitu mencintai kelor ini? Ya, kalau dikatakan mencintai itu, kalau sekarang saya ya gitu ya. Ya. Tetapi kalau dirancang dari awal sih enggak, Mas Alvin ya. Jadi waktu masuk di UIN 2005, saya waktu itu menghadiri suatu seminar nasional yang menggunakan kelor untuk digunakan biji kelornya untuk menjernihkan air. Waktu itu UIN baru awal-awal jurusan kimia kan, waktu itu yang labnya masih sangat sederhana, sehingga saya kepikir untuk tema itu saya gunakan untuk penelitian mahasiswa karena sangat sederhana, dengan alat yang sederhana bisa dilakukan. Kepikirnya begitu. Itu masih 2005, yang background saya memang kimia lingkungan. Jadi tidak mendalami, jadi ada di jurusan kimia misalnya tentang kimia organik, apakah kimia bahan alam, apakah nanti jadikan calonnya apa namanya biofarmaka, tanaman berkhasiat obat. Kebetulan saya tidak di bidang itu. Saya justru 2005 sampai dengan 2016, jadi berapa itu ya, 11 tahun masih berkecimpung kelor sebagai pengolah limbah. Baru 2016 saya tugaskan pengabdian masyarakat ke Sumber Manjing Wetan. Waktu itu masih karena saya temanya adalah mengolah air, jadi Bu Prof Mufida dengan Posdaya berbasis masjid mengutus saya untuk di Sumber Manjing Wetan itu, di sana dianggap airnya bermasalah, nggak jernih, tolong dibantu masyarakat mengolah air. Kemudian waktu survei kita diskusi dengan masyarakat, ternyata itu tidak mereka jadikan masalah. Artinya apakah mereka gatal? Enggak. Apakah mereka sakit perut dengan kondisi air seperti itu? Tidak. Nah kemudian karena tidak ingin berpindah dari tema kelor, karena kadung belajarnya kelor. Belajarnya sudah kadung tentang kelor, ya sudahlah kita baca-baca lagi, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat apa yang kami baca. Kami bertiga waktu itu, saya, Bu Rifatul Mahmuda sama Pak Hanafi. Kita bagi tugas, saya mempelajari kelor untuk pengobatan, Bu Rifatul tentang nantinya ke arah kecantikan, perawatan, yang Pak Hanafi ke arah kelor untuk pupuk organik. Jadi berbekal kondisional saat itu, dan waktu itu kan kalau pengabdian masyarakat itu tiap 2 minggu sekali kita diminta untuk mengevaluasi, mengunjungi perkembangannya seperti apa. Dari situlah kami terbelalak, ternyata apa yang kami baca itu semuanya terjadi. Artinya untuk kesehatan berlaku, untuk nutrisi berlaku selama kurang lebih 5 kali kunjungan waktu itu. Kami yang hanya bacanya pun tidak terlalu banyak, itu terbelalak ketika masyarakat sekitar, kalau di desa waktu itu di seperti misalnya
sampai 100 orang untuk mendengarkan kami, dan semuanya menyampaikan, ini beneran menyampaikan bahwa misalnya lehernya kaku, nggak bisa nengok, sudah sekian bulan seperti itu, dengan cara kami sampaikan konsumsi kelor selesai. Itu Ibu produk kelornya dari masyarakat sendiri atau Ibu masyarakat dengan dosis-dosis yang Ibu waktu itu karena kami bacanya masih terbatas, kami hanya baca-bacanya ya apakah dari internet, apakah dari YouTube seperti itu. Itu memang mengalami masa-masa ada yang ketika kami tidak strict di dosis waktu itu, hanya baca bahwa ini bagus. Hanya itu pun di masyarakat desa, mereka tanamannya ambil sekitar, kelor sekitar, mereka tumbuk, nggak punya blender, tumbuk terus kemudian hanya diperas, diminum. Itu ada yang semalaman nggak bisa tidur karena berkeringat. Artinya bahwa pertama mungkin seperti dijodohkan ya, Bosdaya program. Terus lama kelamaan sudah kelihatan testimoni dari masyarakat, akhirnya jatuh cinta dan membuat penelitian lebih lanjut. Nah, setelah Ibu melakukan penelitian, pembacaan dari literatur terkait dengan kelor itu, spesifikasi atau apa sih keunikan dari kelor itu, biar di sini mungkin sahabat pembelajar kampus desa tidak semuanya tahu terkait dengan apa sih sebenarnya masuk ke kalau di ilmu biologi itu masuk rumpun apa penjelasan bagaimana sih kelor itu? Saya sih karena saya orang kimia, kalau nanti taksonomi atau malah bukan wilayah saya juga takut salah ketika menyampaikan itu. Mungkin dari wilayah ternyata kan risetnya tentang kelor sudah sangat banyak, cuman di masyarakat mungkin belum meluas gitu ya. Artinya ini kan namanya Moringa olivera itu di tingkat internasional sudah sangat marak sekali digunakan, dinamakan pohon ajaib atau miracle tree, dan banyak karena di sana juga dianggap ajaibnya itu karena sangat bisa menyembuhkan, misalnya begitu. Jadi kelor itu tidak hanya di Indonesia saja, di belahan dunia manapun ada kelor. Ada yang menyebutkan bahwa kelor itu tanaman asli India kan. Nah, seperti itu. Tapi itu saya juga kurang paham. Kalau kemudian kalau misalnya tadi dikatakan keunggulannya, sebenarnya saya setelah akhir-akhir ini pun tidak kemudian hanya begini. Kalau di beberapa tulisan tulisan itu misalnya menyebutkan bahwa dia ini misalnya sekian kali vitamin A pada wortel. Kandungan vitamin A-nya ternyata lebih tinggi daripada wortel dengan berat yang sama. Kemudian misalnya kalsiumnya dia lebih tinggi dari yogurt, misalnya begitu. Jadi yang mungkin bisa di di negara Afrika itu ketika di sana tidak banyak seperti Indonesia gemah ripah lojinawi begitu ya, beraneka rupa makanan, mereka tidak punya itu. Mereka menggunakan kelor sebagai makanan dan mereka kita tahu yang misalnya Nigeria itu ya tubuhnya ya kuat, fisiknya kuat, betul, misalnya gitu. Artinya ketika tidak menemukan protein hewani misalnya seperti kita lah banyak pilihan, mereka pakai itu. Mereka tidak punya misalnya susu formula khusus, mereka hanya pakai kelor, sudah bisa untuk mencukupkan nutrisi. Oke. Jadi ini miracle tree ya. Jadi pohon ajaib yang itu banyak digunakan di negara-negara di dunia. Terus selanjutnya Bu, bagaimana sih kalau di Indonesia ini kelor itu biasanya yang Ibu temui cocoknya ditanam di daerah-daerah seperti apa sih? Kering atau basah, atau ini termasuk pohon yang gampangan, tandur, diincep, tumbuh, atau gimana Bu?
Itu kalau teorinya sih dia bisa di mana saja dan sangat mudah untuk tumbuh, itu sangat mudah. Tetapi ini tidak sedikit juga yang kemudian di caranya menanam terus kemudian gagal, itu nggak sedikit juga ya. Padahal untuk daerah mulai dari taruhlah Sabang sampai Merauke, saya kira tanaman kelor sangat banyak karena kalau dianggap tanaman asli Indonesia, ini saya juga kurang tahu untuk membahasnya ke sana, tetapi yang jelas tanaman ini ditemukan di Indonesia di wilayah mana saja, sangat mudah untuk ditemukan. Sangat mudah digunakan. Mau daerah di Indonesia lah ya, wilayah yang seperti itu ya. Terus kemudian kalau di belahan dunia lainnya, taruhlah di negara yang misalnya subtropis, tropis, kemudian mau di mana saja, ada yang juga menyampaikan di depan makamnya Fir'aun juga ada pohon kelor. Oh ya? Di depannya makam Fir'aun? Iya, di Mesir itu, maksudnya di daerah sana itu, karena riset kelor itu mau di Timur Tengah juga ada ya, maksudnya ya pokoknya ada air untuk menyiram, bisa. Ya. Menarik. Pokoknya ya. Terus begini Bu, ada beberapa mungkin dari telah kimia ya, ada di masyarakat begitu. Ketika kita makan kelor atau mengkonsumsi kelor, itu ada beberapa khasiat mungkin ada yang paling sering di tetangga saya itu bilang kalau makan kelor, kalau darahnya tinggi bisa turun. Atau khasiat-khasiat yang lain yang Ibu telah temukan apa Bu? Jumpai gitu. Yang telah jumpai ya. Misal, dan mungkin ada kasus tertentu misal sakit apa selain itu dengan treatment tertentu dengan dosis tertentu bisa sembuh gimana Bu? Jadi kan sejak itu yang 2016 itu kan Mas ya. 2016 itu sampai dengan sekarang saya sangat aktif untuk mendampingi masyarakat, pengabdian masyarakat, penyuluhan itu. Saya akhirnya mencintai jalan ini karena saya saksikan sendiri bahwa ketika saya kemudian anjurkan mengkonsumsi kelor itu, kondisi tadi ada syaratnya ya Mas supaya jadi berkhasiat itu tadi ada syaratnya, yaitu adalah dia harus kondisi mentah. Kondisi mentah. Nah ini penting, kondisi mentah. Jadi biasanya kalau di masyarakat kelor itu kan kondisi mateng. Pakai sayur, pakai jagung, pakai bakwan, nasi panas, sambal terasi begitu. Mungkin itu khasiatnya nih. Ini jadi catatannya bahwa kelor itu memiliki khasiat yang maksimal ketika mentah. Ketika mentah. Jadi kalau akhirnya nih, waktu yang kami browsing, kemudian kami sampaikan kepada masyarakat waktu itu Sumber Manjing Wetan bahwa hanya dengan waktu itu ditumbuk, tapi terus kemudian kami evaluasi bahwa itu nggak cocok gitu karena ternyata ada sebenarnya harus sekarang baru memikirkan itu bahwa harusnya ketika mentreatment atau sehat pakai kelor itu ada caranya dan tidak hanya kelor. Ya setelah menjumpai fakta itu, kemudian di jurnal-jurnal seperti itu, sebenarnya saya sangat merenung, apalagi kalau misalnya menyampaikan kelor bermanfaat untuk ABCD. Kalau dikatakan ABCD itu apa saja sih yang kemarin misalnya yang saya bilang sebenarnya gampang. Saya bilang gampang karena setiap menjumpai itu dirutinkan sudah dapat hasilnya. Misalnya darah tinggi, asam urat, kolesterol, kemudian apakah kaki pecah-pecah, kemudian ada asam lambung, ada sesak. Kemudian yang kemarin jadi pengabdian masyarakat saya yang di Tabdima juga saya fokuskan ke mereka yang pasien sesak itu seperti itu, atau kemudian yang kalau misalnya gizi buruk atau balita yang berat badan rendah misalnya seperti stunting itu. Stunting. Jadi kemudian saya hubungkan fakta itu saya hubungkan dengan bagaimana sih kalau di lab kimia. Di lab kimia penyiapan
penyiapan bahan-bahan kimia, bukan bahan-bahan kimia ya, penyiapan sampel ketika mau diberikan atau diuji cobakan, apakah uji coba untuk kemampuan antibakteri, kemudian antioksidan, atau kemampuan sebagai anti kanker dan seterusnya. Semua bahan tadi, khususnya dari daun, jadi di lab kimia kita ataupun di jurnal-jurnal, semuanya selalu menghindarkan dari pemanasan. Jadi dari situ itu memang awal kan ketika kami menyampaikan ke masyarakat, memang masyarakat itu sangat tidak mudah untuk mempercayai. Misalnya ketika sakit, yang sering itu linu, misalnya kan linu, kesemutan itu apa? Kalau misalnya mau diangket itu, kalaupun beliau-beliaunya nggak pernah cek lab, kan nggak tahu sebenarnya, nggak tahu punya kolesterol tinggi, asam urat tinggi, nggak, paling kalau sesuai dengan keluhan. Jadi linu-linu, kemudian geringingan atau kesemutan, kemudian yang sering pusing, pusing, sering batuk pilek, kemudian sakit gigi, hal-hal yang dianggap remeh, tapi sering terjadi. Nah seperti itu. Nah itu ketika kemudian dikasih tahu bahwa kelor bisa, mereka selalu menyampaikan, alah kan itu kami juga setiap hari konsumsi, tapi kan nggak kemudian menjadi obat. Kayak gitu. Jadi bagian yang penting itu adalah bagaimana ketika diberikan fakta di laboratorium yang menghindarkan dari pemanasan, itulah yang harus ditempuh pada masyarakat dan itu diberikan kepada masyarakat yang dikonsumsi itu. Sip, terima kasih Bu. Jadi kita tahu dari penjelasan Bu Eni tadi bahwa kelor itu tanaman yang tidak hanya tumbuh kembang di Indonesia, ternyata di belahan dunia manapun banyak tumbuh tanaman kelor. Bahkan di negara-negara yang minim seperti di daratan Afrika, yang di sana tidak bisa tumbuh wortel, tidak bisa tumbuh sayuran-sayuran, buah-buahan yang lainnya, karena di sana tumbuh kelor, dan kelor itu ternyata mampu menggantikan kebutuhan-kebutuhan asupan gizi, asupan vitamin yang ada di tanaman-tanaman sayur lainnya. Dan kelor itu untuk konsumsinya ternyata yang bagus nggak usah melalui pemanasan, tidak melalui pemanasan, tidak boleh proses pemasakan gitu, dan itu lebih efektif. Dan ternyata juga kelor mampu menyembuhkan, di hasil ditemukan menyembuhkan beberapa penyakit. Jadi ada asam urat, darah tinggi, dan lain-lain. Itu dari kasus di beberapa masyarakat yang telah ditemui oleh Bu Eni tadi. Sahabat pembelajar Kampus Desa Indonesia Berada, untuk sesi yang pertama ini kita akan break sebentar, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kampus Desa Indonesia, dan nanti kita akan bertemu di sesi yang kedua. Terima kasih.